Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ismatul Azizah akan menjelaskan tentang obat pada sistem saraf pusat. Susunan saraf pusat terdiri dari tulang belakang dan 3 bagian utama. Yang pertama adalah cerebellum yang mengendalikan dan koordinasi gerakan-gerakan. Yang kedua adalah batang otak yang mengendalikan sistem faalin. Yang ketiga adalah cerebral hemipares, fungsi-fungsi utama lainnya. Otak berhubungan dengan bagian tubuh lainnya melalui susunan saraf periferal. Cerebral cortex memiliki 4 bagian lobus. Yang pertama adalah frontal lobus, yakni perencanaan dan pergerakan. Yang kedua lobus parietal yang berfungsi untuk persepsi badan atau spatial, yakni ruang. Yang ketiga occipital lobus untuk penglihatan. Yang terakhir temporal lobus untuk pendengaran. Fungsi sistem saraf. Yang pertama adalah untuk mengkoordinasi, yang kedua untuk menafsirkan, dan yang ketiga adalah untuk mengontrol interaksi antara individu dengan lingkungan sekitarnya. Obat-obat sistem saraf pusat berdasarkan farmakodinamikanya dibagi menjadi 2 bagian besar. Yang pertama adalah merangsang atau stimulasi, yang secara langsung maupun tidak langsung merangsang aktivitas otak, sumsum tulang belakang, beserta sarafnya. Yang kedua adalah menghambat atau mendepresi, yang secara langsung maupun tidak langsung memblokir proses tertentu pada aktivitas otak, sumsum tulang belakang, dan saraf-sarafnya. Obat-obat yang bekerja terhadap sistem saraf pusat dapat dibagi dalam beberapa golongan besar, yaitu 1. Psikofarmaka, yang meliputi psikotropika, menekan atau menghambat fungsi-fungsi tertentu dari sistem saraf pusat, seperti hipnotika maupun antipsikotika. Psikoanaleptika, menstimulasi seluruh sistem saraf pusat, yakni antidepresiva dan psikostimulasia. Yang kedua untuk gangguan neurologis seperti antipileptika, multiple sklerosis, dan penyakit Parkinson. Yang ketiga jenis yang memblokir perasaan sakit, analgesik, anestetika umum dan lokal. Yang keempat jenis obat vertigo dan obat migrain. Golongan obat sistem saraf pusat. Yang pertama adalah analgesik sedatif dan non-sedatif. Yang kedua, hipnotik sedatif. Yang ketiga, anestesi umum dan lokal. Yang keempat, psikotropik. Analgetik opioid atau narkotik, disebut juga opioida, adalah zat yang bekerja terhadap reseptor opioid khas di susunan saraf pusat, hingga resepsi nyeri dan respon emosional terhadap nyeri berubah atau berkurang. Tubuh dapat mensintesa zat-zat opioidnya sendiri, yakni zat endorfin atau kelompok polipeptida endorgen yang terdapat di cairan cerebrospinal dan dapat menimbulkan efek yang menyerupai efek morfin. Tubuh nanti juga bisa mengeluarkan endorfin atau mengeluarkan sejenis opioides yang bisa memblok transmisi neuron. Berdasarkan kerjanya dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama, agonis opioid. Alkoid candu seperti morfin, kodein, heroin, nikomorfin. Zat sintesis seperti metadon dan derivat-derivatnya, metidin dan derivatnya, serta tramadol. Cara kerja obat ini sama dengan morfin, hanya berbeda mengenai potensi dan lama kerjanya, efek sampingnya, serta risiko habituasi dan adiksi. Yang kedua, antagonis opiat. Naroxon, narorfin, pentazocin,
Bila digunakan sebagai analgetik, obat ini dapat memproduksi reseptor. Yang ketiga, kombinasi. Zat ini juga dapat mengikat pada reseptor opioid, tetapi tidak mengaktifasi kerjanya dengan sempurna. Obat analgesik perifer atau non-narkotik, seperti paracetamol, salisilat, penghambat prostaglandin, dan derivat-derivatnya. Efeknya adalah meringankan atau menghilangkan rasa nyeri tanpa mempengaruhi susunan sistem saraf pusat atau menurunkan kesadaran. Efek samping paling umum adalah gangguan lambung sampai usus karena derivat pirazolinone. Adapun kerusakan darah dikarenakan paracetamol, kerusakan hati dan ginjal, serta reaksi alergi. Analgesik anti radang dapat digolongkan menjadi 7 bagian. Yang pertama adalah salisilat seperti asetosal, yang kedua asetat, diklofenak, yang ketiga adalah propionat seperti ibuprofen dan ketoprofen, yang keempat asikam seperti biroxikam, yang kelima antranilat, yang keenam pirazolon, contohnya seperti fenibutazol, dan yang ketujuh lain-lainnya seperti nabutenol. Golongan obat sistem saraf pusat yang kedua adalah hipnotik sedatif. Hipnotik sedatif merupakan golongan obat pendepresi susunan sistem saraf pusat. Efeknya bergantung dosis, mulai dari ringan hingga berat. Obat ini digunakan berhubungan dengan sistem saraf pusat seperti tata laksana nyeri akut dan kronik, tindakan anestesia, penaktaranaan kejang, serta insomnia. Klasifikasi obat hipnotik sedatif dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah benzodiazepin. Benzodiazepin adalah obat yang memiliki 5 efek farmakologi, yaitu ansiolisis sedasi, antikonvulsi, relaksasi otot melalui medula spinalis, dan amnesia retrograde. Kelelahan dan mengantuk adalah efek samping yang biasa pada penggunaan lama benzodiazepin. Benzodiazepin tidak akan mengganggu tekanan darah, denyut jantung, ritme jantung, serta ventilasi. Klasifikasi yang kedua adalah barbiturat. Barbiturat adalah derivat asam barbiturat, hasil reaksi kondensasi antara ureum dengan asam malonat. Efek hipnotik barbiturat dapat dicapai dalam waktu 20-60 menit. Efek samping dari penggunaan barbiturat itu sendiri adalah mempunyai rentang dosis aman sempit, tetapi dapat menimbulkan koma. Tidak boleh diberikan pada penderita alergi barbiturat. Penggunaan barbiturat juga tidak dianjurkan untuk penyakit hati ataupun ginjal, hipoksia, penyakit Parkinson, dan psikoneurotik tertentu. Klasifikasi obat hipnotik sedatif yang ketiga adalah non-barbiturat. Contohnya ketamin. Ketamin adalah derivat pesilidin yang menyebabkan disosiatif anestesia yang ditandai dengan disosiatif EEG pada talamokortikal dan sistem limbik. Ketamin larut dalam air dan dapat menyebabkan analgesik pada dosis subanestetik. Ketamin memiliki efek lemah pada reseptor. Sekian penjelasan tentang obat sistem saraf pusat. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaklumi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.